Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan saya bawakan dengan judul Firman Tuhan yang menembus amat dalam. Terambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, saya pernah bertemu dengan orang yang suka memilih-milih bacaan firman Tuhan yang dia suka. Orang tersebut tidak suka ketika membaca firman Tuhan yang menegur akan kesalahan dirinya. Misalnya ketika orang itu kedapatan bahwa dia adalah seorang yang suka berbohong, ketika firman Tuhan menegur jangan bersaksi dusta, maka dia tidak mau membaca firman Tuhan itu. Orang tersebut mengatakan bahwa membaca Alkitab itu seharusnya membuatnya merasa baik. Dia tidak suka kalau membaca Alkitab justru harus kebanyakan Alkitab itu menegur akan kehidupannya. Nah saudara, tentu pemikiran ini adalah pemikiran yang keliru. Ketika membaca firman Tuhan dan ketika firman Tuhan itu berbicara kepada kita, itu pasti selalu ada tujuannya. Karena Tuhan mengenal hati kita dan tahu apa yang kita perlukan untuk membawa hidup kita itu pada keserupaan dengan Kristus. Jika kita berdosa dengan perkataan kita, jika kita mungkin sering mengadu domba orang lain, mungkin kita sering menghasut orang lain. Mungkin kita sering playing victim lalu seolah-olah kita menjadi hero. Atau mungkin kita sering menipu, atau mungkin kita sering berbicara kasar kepada keluarga kita. Maka ketika firman Tuhan itu menegur kita, janganlah kita menjadi marah. Memang kalau seandainya manusia yang menegur dan berbicara kepada kita, kemungkinan salah itu pasti akan selalu ada. Misalnya ketika ada orang datang menegur kita tiba-tiba mengatakan, "Kenapa kamu mencuri? Jangan kamu mencuri." Padahal kita tidak mencuri. Maka kesalahan ada di pihak orang yang menegur kita dengan data yang tidak jelas. Tetapi ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Karena ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan itu tidak memiliki maksud terselubung di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memiliki maksud yang tidak baik untuk menjatuhkan kita. Sebaliknya Tuhan itu selalu ingin agar kita menyerupai seperti Tuhan Yesus Kristus. Beda ya dengan manusia. Manusia mungkin akan menghias kata-kata dengan berkata, "Oh, saya menegur dia untuk kebaikan." Padahal mungkin manusia mengatakan itu untuk menjatuhkan sesamanya manusia. Tetapi firman Tuhan itu menegur kita supaya kita itu meninggalkan dosa-dosa kita dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang terbuka. Jangan kita memasang benteng-benteng di sekitaran hati kita. Lalu ketika firman Tuhan menegur kita, lalu kita menjadi marah karena firman Tuhan itu menegur kesalahan kita. Jangan seperti itu, saudara. Sebaliknya kita harus memiliki respon yang terbaik seperti seorang pemazmur yang berkata di Mazmur 139 ayat yang ke-23. "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Secara teratur izinkan firman Tuhan membasuh kita dan menemukan setiap dosa atau ketidakmurnian. Selalu berusaha menghubungkan hidup kita dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya.
Oleh karena firman Tuhan dapat menyelidiki hati dan pikiran kita, jadikanlah sebuah kebiasaan menerima firman dari Tuhan dengan serius. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang setiap hari menegur kami, setiap hari yang mengingatkan kami bahwa kami harus semakin serupa seperti dengan Tuhan Yesus. Tuhan kiranya yang memimpin kami, Allah Roh Kudus menguduskan kami supaya kami dapat sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kami dengan hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.